9 hari pertama di bulan Zulhijjah. 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Saya akan jelaskan dulu, 10 hari pertama bulan Zulhijjah teman-teman. 10 hari pertama, tentu puasanya 9 hari ya. Saya katakan 10 hari pertama, tanggal 10-nya itu adalah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Jadi memang kita nggak boleh puasa di hari Idul Adha dan Idul Fitri. 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia sepanjang tahun. Sesuai dengan hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu inallahi min hadil ayyam yakni asyr." Kurang lebih terjemahannya, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis ibadah, sunnah yang paling kecil, seperti mengucapkan subhanallah 1 kali, baca 1 ayat, sedekah dengan 1.000 rupiah misalnya. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal soleh, dari yang sunnah paling kecil sampai yang wajib, lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan amal soleh sekecil apapun sunnah, apalagi kalau sampai wajib, yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai utusan Allah, jihad di jalan Allah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan harta, meninggalkan anak-anak, bisa ditawan oleh musuh, bisa dibunuh. Itu juga belum bisa mengalahkan makna hadisnya. Amal sunnah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jawaban baginda Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal yang dikerjakan walaupun sunnah yang kecil di 10 awal bulan Zulhijjah. Jihad belum bisa mengalahkan itu. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa jiwanya dan seluruh hartanya. Dia punya 10 miliar, semua dibawa ke medan perang, beliin senjata, beliin segala macam, habis semuanya. Kata Nabi SAW, dan dia tidak membawa pulang keduanya. Dia mati syahid, semua hartanya habis diinfakkan, baru bisa menyamai amal sunnah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kita sekitar 8 hari, 9-7 hari lagi kita akan masuk bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, masuk Zulhijjah. 10 hari pertamanya teman-teman sekalian, lingkarin baik-baik di kalender. Ini hari-hari emas kita, mengalahkan pahala jihad. Bahkan lebih jauh daripada itu. Ulama tafsir pada saat menafsirkan surah Al-Fajr, kalau saya tidak salah surah nomor 79 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Saya langsung masuk ke tafsir, bukan terjemahan biasanya. Wal fajr, waw ini namanya waw kasam, waw sumpah. Allah yang maha pemurah dan maha tinggi tidak bersumpah dalam kitabnya Al-Quran kecuali yang datang setelah sumpah informasi penting. Seperti misalnya wal asr, demi waktu. Maka ini Allah bersumpah agar semua manusia memaksimalkan waktunya pada hal yang bermanfaat. Sama di sini wal fajr. Fajar adalah fajar, bahasa Indonesia, waktu subuh. Cuman yang perlu kita garis bawahi, di kata-kata fajar sama dengan di kata-kata asr tadi. Ada alif lamnya. Alif lam ini namanya dalam bahasa Arab alif lam mu'arraf. Alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Jadi kalau Allah bilang wa asr, tidak mengatakan wa al asr, tidak ada alif lam, berarti waktu umum. Waktu apa ini? Tapi dengan adanya alif lam wal asr, berarti jelas maknanya waktu yang kalian sedang pakai di dunia. Sama di sini, fajr, waktu subuh. Kalau tidak pakai alif lam, subuh apa yang Allah mau ini? Ternyata Allah kasih alif lam wa al fajr. Dan ulama mengatakan dimaksud adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan ini menandakan teman-teman disepakati oleh jumhur ulama, Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang ramai di Indonesia apa? Idul Fitri. Padahal sebenarnya Idul Adha lebih afdal. Kenapa? Ada alasannya. Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri kita nggak ada ibadah khusus. Yang mau silaturahim keluarga, mau tidur, mau rekreasi, tempat-tempat yang dihalalkan, itu boleh-boleh saja. Tapi habis sholat Idul Adha, kita punya ibadah apa? Kurban. Ibadah langsung. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat kalian Idul Adha itu lalu nyembeli setelahnya langsung. Makanya ulama mengatakan dari ayat tadi yang saya baca ini, fasholli li rabbika wanhar, dikatakan paling afdal setelah Idul Adha langsung sembeli. Itu paling besar pahalanya. Walaupun kita punya kesempatan 4 hari.
hari Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13 dari bulan-bulan Hijriyah, dari bulan Zulhijjah itu. Baik teman-teman sekalian, Allah mengatakan setelahnya walayalin ashr. Waw ini dalam bahasa Arab namanya waw ataf. Ataf itu fungsinya dalam retorika bahasa, dalam grammar bahasa Arab, dia menyambung hukum paragraf sebelumnya. Jadi sumpah Allah di ayat pertama tadi, demi waktu subuh Idul Adha, kejar jangan sampai ketinggalan sholatnya dan kurbannya ya, gitu loh. Dan kata Allah layalin ashr, kejar juga. Layal jamak daripada laylah, malam-malam. Ashr 10, maksudnya kejar juga 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Di sini teman-teman sekalian ada ulama tafsir yang mengatakan dari ayat ini bisa disimpulkan kalau 10 awal bulan Zulhijjah malam-malamnya menyaingi bahkan mengalahkan fadilah 10 akhir Ramadan. Kok bisa? 10 akhir Ramadan fadilahnya besar. Ada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa jabaran para ulama? Kalau di 10 terakhir Ramadan kita disuruh kejar Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, hanya 1 malam dan di malam-malam ganjil saja. Di sini di 10 awal bulan Zulhijjah Allah suruh mengejar setiap malamnya. Walayalin ashr, kejar setiap malamnya itu sebelum subuh itu ada dengan sholat malam. Dan di sana lebih baik daripada 1000 bulan, di sini lebih baik daripada jihad. Sudah kita sebutkan tadi hadis Bukhari. Ini besar sekali fadilahnya. Kemudian dikatakan wasyaf'i wal watr, dan hari ke-8 juga hari ke-9-nya. Hari ke-8 Zulhijjah teman-teman, 2 hari sebelum Idul Adha, dikenal dengan hari Tarwiyah. Ini jemaah haji permulaan pakai ihram untuk haji. Dan saya sarankan Bapak Ibu yang mau haji, apalagi kalau ONH Plus ya, usahakan tanya travelnya sebelum daftar, masuk nggak di Mina tanggal 8 Zulhijjah? Tanya gitu. Namanya hari Tarwiyah. Karena banyak travel tidak mau masuk ke hari Tarwiyah ini. Karena mereka anggap itu sunnah. Walaupun sunnah, tetap harus dikerjakan. Sayang sudah mahal-mahal bayar baru nggak masuk di Mina. Ngapain tinggal di hotel? Sudah jauh-jauh ke Mekah. Ini hari Tarwiyah.